Halo, kita dari Yoko City Ghost. Aku Tony sebagai vokal. Aku Rido, gitaris. Aku Evan. Aku Ari, basis. Aku Jose, drum. Kalau awal terbentuk itu sebenarnya Yoko City Ghost itu project solo aku sendiri sebenarnya. Project solo, aku kumpulin lagu-lagu yang aku tulis dari era SMA sampai kuliah sih. Kalau nama Yoko City Ghost tuh itu nama sebenarnya ngasal-ngasal aja. Awalnya malah Yoko City Club waktu itu. Keluar kan Yoko City Club, terus waktu daftarin ke DSP salah gitu namanya dari klub jadi Ghost. Ya udah dilanjutin. Jadi sebenarnya nama itu nggak ada artinya sih. Kalau secara musik sih mungkin kompleks ya. Tapi kalau secara lirik kita tetap balik lagi yang dibilang Bang Ari, ngangkat gimana tentang kehidupan sih sebenarnya. Kehidupan ini yang mungkin akan menuju ke titik balik mungkin Bang Ari ya. Mungkin dunia ini jadi nol gitu, titik balik. Lebih ke situ sih kalau dari secara lirik mungkin. Kami ingin yang mendengar kami itu ngerasa ngerasa bahwa hidup ini kayak lagi nggak baik-baik aja. Untuk saat ini ya karena rata-rata yang bikin yang nge-produce liriknya dari aku, jadi aku biasanya ngebangun musiknya Yoko tuh dari lirik. Awalnya yang bangun liriknya dulu, aku baca buku tentang apa gitu kan, atau film gitu tentang apa, terus aku bagiin liriknya, terus waktu nge-produce-nya disesuaiin. Jadi aku bangun dulu garapan musiknya itu bagaimana, disesuaikan sama mereka gitu. Masing-masing kan punya gaya sendiri, baru dilanjutkan sama mereka. Beberapa lagu yang baru keluar itu ya waktu bulan puasa gitu. Jadi ya memang pengen bikin lagu aja gitu. Jadi aku bukan tipe yang nunggu ilham gitu. Enggak, memang aku pengen bikin lagu tentang ini gitu. Aku pengen bikin lagu tentang ini gitu. Kebetulan kita punya studio sendiri, jadi memang misalnya aku pengen bikin lagu tentang distopia gitu kan, terus ya memang langsung digarap aja gitu, dibikin chordnya gitu. Jadi nggak nunggu dapat ilham atau gimana, memang ini proses memang dikerjakan secara sadar gitu. Tantangan besarnya sih karena kita masing-masing udah kuat kan, karakter anak-anak juga udah pada kuat, jadi tantangannya paling di Aransemen sih sebenarnya. ya gimana caranya agar si karakternya masing-masing ini ya bisa ngeblend di lagu yang udah aku susun gitu. Jadi biasanya kan aku susun nih nggak sesuai nih. Gimana caranya ngeblend sama gaya permainannya si Jose. Kadang vokalnya juga kan karena aku yang bikin kan melodinya, jadi kadang si Tony juga belum ketemu cara nyanyi dia kan nggak begini gitu. Kadang sering aku paksain agar yang cara bernyanyi begini, ternyata dia nggak ketemu gitu. Ya udah kita ubah lagi. Jadi prosesnya lebih ke menyatukan di antara semua ini agar bisa ngeblend di lagu yang aku bikin. Kalau aku biasanya kalau gaya main itu kalau untuk Yoko City Ghost itu lumayan ngeblend lah, karena aku juga suka kayak jenis musik swing, jazz yang vintage gitu. Soundnya juga kebetulan kalau untuk Yoko City Ghost itu untuk di sound drumnya itu banyak adopsi yang sound vintage gitu. Ya, jadi serunya tuh ketika aku bikin lagu yang memang modern kayak Melody Echo Chambers gitu kan, atau kayak Man I Trust gitu. Lagu itu jadi berkembang karena gaya permainan dia yang tidak Man I Trust gitu. Gaya permainan Rido yang sama sekali nggak modern gitu. Nah itu sih yang buat musik kita tuh jadi variatif. Kalau secara penggarapan lagu kan materi demo itu sebenarnya udah digarap sama Bang Ari gitu. Ya, dari melodi dan vokal ya gitu, lirik dan musik. Jadi Bang Ari tuh dalam proses pembuatan lagu itu selalu ngirim ke kita sih sebenarnya. Dari mulai demo gimana sih ngisi kalian instrumen, melodi sesuai dengan lagu atau memang dengan gaya kalian sendiri sih sebenarnya gitu. Ya Bang Aris sering ngasih referensi, ngisi seperti ini dok gitu. Atau aku memang dari part beberapa yang memang aku mau ngisi dengan gayaku sendiri gitu, dengan referensiku sendiri gitu. Begitu juga Jose, Tony dan Evan gitu sebenarnya. Tapi tidak menghilangkan esensi dari lagu tersebut gitu, nggak yang kita suka-suka hati mau main, nggak, tetap musik Yoko ini memang kalau kami secara band gitu pengennya sih kompleks gitu dengan instrumen yang banyak dan juga kadang ada tambah-tambahan juga instrumen lain gitu sih sebenarnya. Nanti kadang Bang Ari ngasih referensi nyanyinya kayak gimana. Cuman kalau aku personal aku lebih nyaman sama familiar tuh nyanyinya kayak yang banyak cengkoknya, kayak cengkok-cengkok Melayu, India gitu.
kadang ketemu kadang enggak, tapi itu sih yang paling pas, cengkok-cengkok Melayu. Aku untuk latihan untuk perform bawa lagu itu aku seminggu atau 2 minggu sebelumnya itu aku berenang rutin biar supaya nafasnya dapet panjang, biar adanya nyampe. Kalau untuk Yoko sendiri dari album Sputnik 1 aku pindah ke Bulan. Pindah ke Bulan itu secara musik, atmosfer musik dan lirik yang nggak bisa dibohongin gitu. Dan nyata nggak, ya tidak terlalu banyak metafor sebenarnya di musik, di lagu, di lirik lagu itu gitu. Memang telanjang aja gitu. Kalau dari single-single setelahnya tetap Raksasa dan Mantra Akar Kamboja. Karena di lagu itu kita bisa berani keluar dari gaya Sputnik 1, bisa ngeluarin single seperti itu gitu kan. Sempat kita transisi di Malari 47, Malari 74 sebenarnya. Proses transisi Yoko dari mulai Sputnik 1 menuju ke album selanjutnya. Dan kita akhirnya nemu aja gitu formula yang memang cocok untuk si Tony sebenarnya gitu, yang lebih goyang sih lagunya gitu sih. Kalau aku perjalanan menuju Bulan ya, karena proses pengerjaannya itu sangat kompleks, dari video klip, dari proses rekaman, dan perjalanan menuju Bulan itu menurut aku bisa dibilang adalah sebagai pintu keluarnya Yoko untuk menjadi seperti ini. Kalau dari aku pribadi yang paling berkesan itu waktu kita garap Malari 74. Itu single pertamanya Tony. Karena waktu itu yang jadi persoalan kan kita udah berganti-ganti vokalis nih. Dari yang album pertama kita coba beberapa vokalis ya. Ada 4 vokalis. Dan bisa dibilang Tony akhirnya bisa dianggap menggantikan yang album pertama itu tadi. Karena yang paling susah adalah ketika kita meninggalkan album Sputnik 1 ya. Nah itu sangat berat waktu kami berusaha untuk meninggalkan itu tuh berat banget. Jadi aku rasa kita berhasil diterima kembali nih sama pendengar-pendengar kita yang dulu setelah kita ngeluarin Malari 74. Kalau aku tuh yang paling berkesan itu di lagu Raksasa. Kenapa? Karena di lagu Raksasa itu kita gabungin 2 jenis sih, ada dangdutnya juga gitu. Jadi kayaknya lebih berwarna gitu musik baru di Yoko untuk di lagu Raksasa ini. Pembawa cahaya dari Sputnik 1. Alasannya? Mabuk. Ya karena musiknya aja. Karena musiknya enak. Lagu mula. Sama itu Raksasa. Karena ada dangdutnya. Bisa joget-joget pakai lagu Raksasa. Kalau harapan untuk band kami, aku pengen main di festival internasional luar negeri. Kalau dari aku pribadi sih inginnya pencapaian dari Yoko City Ghost ini tetap bisa dikenal orang sih, dan gitu. Main internasional, go internasional mungkin itu harapan yang paling tinggi mungkin dari kami sebagai band ya gitu. Tapi kok secara pribadi harapanku bisa salah satu ini ya, jadi pionir lah mungkin, band yang secara lirik bisa menyampaikan apa yang selama ini dilupakan sama kaum kita sih sebenarnya, sama generasi kita, dari generasi sekarang mungkin ya, yang mungkin terlalu cuek dengan kehidupan atau tidak peduli dengan kehidupan ini sebenarnya, kenyataan yang ada gitu, yang kita nggak tahu. Makanya di materi setelah dari album kita lebih ke gimana sih gitu tentang kehidupan ini gitu sebenarnya, apa yang nggak kita ketahui gitu. Dan kalau pesan untuk band-band baru seperti kami juga termasuk band baru kan, percaya diri aja sih, kuatin karakter. Kalau musik mungkin siapapun bandnya pengen musiknya bagus gitu. Tapi tetap karakter masing-masing band dan tetap solid gitu. Itu yang memang harus dibuat sih sebenarnya untuk band-band baru atau band-band yang pemula gitu mungkin ya. Karena kami juga pemula, kami menerapkan metode itu sih.